Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Pasti banyak di antara kita yang hafal banget sama janji ini. Tapi pernah nggak sih kita merasa sebaliknya? Justru merasa hampa, padahal janjinya ada. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah paradoks ini dari sebuah sudut pandang yang mungkin ya bakal mengubah cara kita melihat segalanya. Yuk kita mulai. Ayat ini kan ibarat pegangan ya buat banyak orang, sebuah janji tentang pemeliharaan, keamanan, dan kelimpahan. Seharusnya ini jadi jaminan mutlak kan? Tapi kenyataannya seringkali terasa beda. Dan disinilah letak anehnya. Kalau janjinya itu berkelimpahan, kenapa ya kok banyak banget orang beriman yang justru merasa kering kerontang secara rohani? Kenapa ada jurang yang begitu lebar antara janji dan perasaan? Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk memahami masalahnya, kita perlu kenali dulu gejalanya. Teks yang kita bedah ini ngejelasin dengan gamblang banget, seperti apa sih rasanya kekeringan rohani itu. Coba kita lihat. Coba deh direnungkan, pernah nggak kita merasa seperti ini? Baca Alkitab tapi rasanya kayak baca koran aja, nggak ada yang nyantol. Berdoa tapi rasanya kayak ngomong sama tembok. Nah, menurut sumber yang kita bahas ini tuh bukan sekedar lagi nggak mood atau hari yang buruk. Ini adalah gejala spesifik dari kekeringan rohani, sebuah kondisi di mana koneksi spiritual kita terasa putus, meskipun janjinya tetap ada di sana. Jadi, apa dong penyebabnya? Disinilah argumen utama dari sumber ini jadi menarik banget. Mereka bilang, kekosongan ini terjadi bukan karena iman kita kurang loh, tapi karena kita gagal mengikuti perkembangan pekerjaan Tuhan. Untuk membuktikannya, mereka ngajak kita lihat contohnya dalam sejarah. Gini deh, coba kita mundur sedikit ke zaman hukum Taurat. Dulu itu pusat hadirat dan kuasa Tuhan atau yang disebut pekerjaan Roh Kudus itu adanya di bait suci. Tapi pas Tuhan Yesus datang, fokusnya pindah. Tuhan memulai pekerjaan yang baru lewat karya penebusannya. Hasilnya apa? Aliran kuasa ilahi itu nggak lagi terpusat di bait suci, tapi mengikuti Tuhan Yesus. Ini perubahan yang fundamental banget. Dan coba deh lihat konsekuensinya. Di satu sisi, bait suci yang ditinggalkan jadi sunyi, kehilangan kemuliaannya. Orang-orang yang masih keras kepala berpegang di sana ya, mereka kehilangan aliran kehidupan rohani. Di sisi lain, mereka yang ikut Tuhan Yesus justru menemukan aliran itu lagi, tapi di tempat yang baru. Poin utamanya, menurut sumber ini, penyediaan Tuhan itu ngalir di mana pekerjaannya yang paling baru lagi berjalan. Nah, cerita sejarah tadi tuh jadi fondasi buat klaim utama dari sumber yang kita bahas ini. Mereka berpendapat bahwa pergeseran besar kayak gitu tuh gak cuma terjadi di masa lalu, tapi sedang terjadi sekarang, di akhir zaman ini. Dan ini dia klaim intinya. Nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali itu ternyata sudah digenapi. Menurut teks ini, Tuhan Yesus sudah datang kembali dan memulai sebuah pekerjaan yang benar-benar baru untuk zaman kita. Pekerjaan baru ini disebut pekerjaan penghakiman. Jangan salah paham dulu sama istilahnya ya. Menurut sumber ini, tujuannya bukan untuk menghukum, tapi justru untuk menyucikan dan memurnikan mereka yang menerimanya, mempersiapkan mereka untuk keselamatan yang seutuhnya. Ini ide yang sangat sentral dalam argumen mereka. Jadi logikanya sama persis kayak aliran air yang ninggalin bait suci dulu. Sumber ini berpendapat bahwa aliran pekerjaan Roh Kudus sekarang udah pindah lagi. Fokusnya saat ini ada di pekerjaan penghakiman akhir zaman. Makanya, argumen mereka, gereja-gereja bisa terasa kering dan tandus ya karena sumber air kehidupannya udah pindah ke tempat pekerjaan Tuhan yang baru. Oke, kalau argumennya seperti itu, lalu solusinya gimana? Gimana caranya kita menemukan kembali air kehidupan itu? Nah, bagian selanjutnya menawarkan peta jalan yang cukup jelas. Sumber ini ngasih 3 langkah praktis. Pertama, akui dan sambut kedatangan Tuhan kembali. Ini pintu masuknya. Kedua, dari situ, temukan gembala sejati yang memimpin pekerjaan saat ini. Dan ketiga, jangan cuma tahu, tapi secara aktif terima dan ikuti pekerjaan baru di akhir zaman ini. Inilah, katanya, jalan untuk nyambung lagi ke aliran air hidup itu. Ini tuh ibarat nyiram tanaman langsung ke akarnya, bukan cuma di daunnya. Sumber ini mengklaim kalau kita ngikutin langkah-langkah tadi, masalah kekeringan rohani ini bakal selesai sampai ke akarnya. Jadi ini bukan solusi instan atau tambal sulam, tapi benar-benar nyambungin diri kita lagi ke sumber kehidupan ilahi yang lagi aktif saat ini. Oke, setelah kita jalan jauh ngebahas semua ini, yuk kita balik lagi ke titik awal kita, janji di Mazmur 23, dan coba kita lihat lagi dengan pemahaman yang baru.
Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi, dari sudut pandang yang kita bahas, janji tersebut bukan cuma harapan pasif. Janji itu jadi kenyataan yang aktif buat mereka yang menemukan dan mengikuti Sang Gembala kemanapun dia memimpin saat ini. Rasa tidak kekurangan itu pada akhirnya adalah hasil dari terhubung dengan aliran pekerjaan Tuhan yang hidup dan terus bergerak. Dan semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau penyediaan Tuhan itu ternyata mengikuti pekerjaannya yang paling baru, maka pertanyaan terpenting mungkin bukan lagi apakah kita beriman, tapi lebih ke sudahkah kita menemukan gembala sejati kita di zaman ini? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan sama-sama.